manhaj dengan mazhab itu sangat jelas. Kalau manhaj ini adalah ajaran-ajaran kebenaran yang bermanhaj salaf yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu kita. Itu mazhab. Secara mendasar gitu aja, secara sederhana, Bu. Lalu mazhab adalah salah satu. Belum, Ustaz. Sorry. Ustaz udah terlalu jauh ya. Kita nggak bahas itu. Saya masih di dasar loh, Ustaz. Ibarat kata tuh saya masih di kulit loh. Saya membahas tentang mazhab dengan manhaj, dan dengarkan pertanyaan saya. Ketika saya ditanya definisi mazhab dan manhaj di sini, saya coba. Para sahabat dulu juga berbeda pendapat dalam masalah Nabi sholatnya itu gimana. Ini perkara hal yang biasa lah. Yang harusnya dipermasalahkan itu permasalahan yang bersifat teoritis, bersifat keimanan kita. Itu lebih penting menurut saya. Mengapa? Karena jarak antara kita dengan Nabi ini kan 1400 tahun nih. Bener nggak? Dengan beribu pandangan yang berbeda tentang bagaimana praktek Nabi sholat dan sebagainya, berhubungan dengan hal yang praktis. Ya, seandainya pun kita salah, kita itu masih dimaafkan. Dari tadi saya tuh masih sih udah ngejelasin berkali-kali lah dipelencengin lagi sama orang-orang. Biarkan Uniripa berbicara dulu ya, Habib. Biarkan. Silakan Uniripa apa dulu. Enggak, ini manhaj itu cara menentukan hukum yang diambil oleh imam hasil ijtihad. Saya belum selesai, kenapa dipotong dulu, ya Allah. Iya. Tadi karena posisinya di sini kita sudah menjelaskan la yadkhuf. Ya Ali. Iya, gini. Tidak semua orang punya kapasitas seperti Anda, Imam, Syekh, Habib, ulama, mu'alim ya. Tidak semua orang seperti Anda kapasitasnya. Gitu. Ini salah satu faktor bukti bahwa kita semua bisa berkeyakinan sama, tapi output pola pikir berbeda, cara menyikapi berpikirnya yang berbeda. Gitu. Jadi kalau saya pikir, saya respect kepada statement Uni, hanya kita tidak meneruskan Uni, hanya kita melengkapi apa yang Uni sampaikan. Nah, sebatas itu Uni. Poinnya, nah itu dia. Itu kesalahan pikiran Anda. Terus yang iman benar itu bukan hanya persoalan hati kawan-kawan. Oke, terus persoalan akal pikiran. Ya udah, coba kau bilang buktinya mana? Udah, cukup. Salaf, tentu di situ kita menemukan metode orang-orang terdahulu. Begitu. Oke. Berarti manhaj itu artinya adalah metode orang terdahulu gitu. Ya. Oke, yang kemudian oke. Kalau mazhab tadi, mazhab tentu kita ketahui, kalau saya baca di dalam 5 mazhab, itu disebutkan di situ di awal, mereka menuliskan bahwa kami ini, maksudnya kami di sini 5 mazhab itu, kebetulan saya punya bukunya. Kami ini hanya sekedar mengumpulkan hadis-hadis yang tercecer dan kemudian memberikan pemahaman tentang apa yang mereka fahami, berijtihad tentu dengan dasar Al-Quran wa Sunnah. Itu yang mereka tuliskan di awal. Ya, apa jadinya definisi mazhab artinya adalah? Ya itu yang barusan saya sebutkan tadi ini. Orang-orang yang mengumpulkan hadis tercecer gitu. Dan memberikan satu pendapat. Tentu mereka tetap berpegang kepada Al-Quran wa Sunnah, yang sebagaimana baik Imam Malik maupun Imam Syafi'i mengatakan bahwa ketika pembicaraanku menyelisihi Quran wa Sunnah, maka buanglah jauh-jauh perkataanku. Jadi makna mazhab adalah sama dengan, ulangi lagi secara gamblang, mazhab artinya adalah, yaitu barusan saya sebutkan tadi ini. Oke, saya ulangi ya. Mazhab menurut Alfa adalah ketika orang-orang berkata, mereka mengatakan, kami apa tadi, mengumpulkan hadis-hadis yang tercecer, dan kami, sorry ya, ini belum selesai, soalnya saya masih belum paham kata Alfa. Siapa yang ngomong tadi itu? Bentar. Ini saya di atas, tapi kok ada siagot ya? Siapa ini? Kenapa? Siapa ini? Siapa ini?
Eko. Siapa ini? ya. Lu. Siap, siap. Saya tadi saya ke Benal. Ceritanya saya ke Benal. Waduh. Tapi kok mic Nggak saya apa-apa, masih nggak ada apa-apa. ini, makanya saya cek. Nggak apa-apa, udah tahan di situ Oh aja. ya udah. Nggak apa-apa, udah tahan di situ. Sakti ente udah biarin Makanya nggak bingung apa-apa. suaranya beda kan? Kalau orang sakti kayak gitu, orang sakti. Aneh dari tadi malah merinding kalau ada orang sakti. Kok bisa gitu ada orang bersuara tanpa wujud gitu kan? Iya kan, waduh. Ini baru ini Ini marifatnya udah metaverse tinggi kita nih. berbeda ini. Ilmu marifatnya udah tinggi. Udah bebas matra ini beda. Udah Ya udah, ayo silakan dilanjut. Ustadz Alfa dengan Ustazah Unirifa, nanti dilanjut dengan guru Sifgop biar dia baru naik supaya ada suaranya. Lanjut, disempurnakan lagi. Sebetulnya gini sih buat Unirifa. Saya boleh izin bicara nggak sih? Bib, apa Bib? Izin Bib. Oh, boleh sampai subuh juga nggak apa-apa. Kopiannya udah bolong sih. Itulah. Jadi intinya satu hal buat Unirifa, mohon maaf sekali bahwa perbedaan manhaj dengan mazhab itu sangat jelas. Kalau manhaj ini adalah ajaran-ajaran kebenaran yang bermanhaj salaf yang disampaikan oleh orang-orang terdahulu kita. Itu mazhab. Secara mendasar gitu aja, secara sederhana Bu. Lalu mazhab adalah salah satu wilayatul faqih dari 5 mazhab yang menjelaskan tata cara tentang masalah ritualisme di dalam agama Islam. Berikut disampaikan oleh Indonesia. Jadi mereka beristihad seperti itu. Ada Oke, terima kasih. Istihad para ulama itu Bu. Simpelnya seperti itulah perbedaannya gitu. Jadi kita nggak usah kemana-mana dulu deh gitu. Oke, Bang Sia of God sama Bang Alfa sama Tuan Guru yang ada di sini, saya boleh bertanya apa yang saya pahami tadi benar atau tidak? Benar, nggak ada yang mau menyalahkan. Cuman masalahnya tadi pertanyaannya adalah ketika tidak Islam ya Islam aja, tetapi kan harus ketika tata cara ibadah itu nanti larinya ada madhab kan. Nggak mungkin kan kita bertakbir dengan apa kalau kita tidak mengikuti. Belum Ustaz. Sorry. Ustaz udah terlalu jauh ya. Kita nggak bahas itu. Saya masih di dasar loh Ustaz. Ibarat kata tuh saya masih di kulit loh. Saya membahas tentang mazhab dengan manhaj, dan dengarkan pertanyaan saya. Ketika saya ditanya definisi mazhab dan manhaj di sini, saya coba menjelaskan apa yang saya pahami. Apa yang saya jelaskan itu benar atau tidak di mata Tuan Guru yang saya hormati karena Allah yang ada di sini. Gini. Unirifa kalau seumpama di Indonesia hampir mayoritas Muhammadiyah kayak NU itu dia manhajnya adalah Asy'ari. Nah, Asy'ari itu kenapa sih? Itu nanti sejarahnya bisa kok dibuka, dipelajari. Bukan, Ustaz, astagfirullah. Saya nggak bahas manhaj Asy'ari atau mazhab ini, mazhab itu. Maksud saya secara manhaj dan mazhab itu yang saya jelaskan tadi itu benar atau salah, Ustaz? Berarti cara dialognya kurang pas. Coba deh lanjut deh, yang lain saya kurang pas kayaknya. Saya boleh nggak? Saya ketunda terus dari tadi nih. Coba. Oh iya, silakan. Iya. Ini goib ya, ini manusia goib. Maaf ya, Ana tegaskan ya, Ana tidak pernah ngekik orang yang di komen. Enggak. Ana banyak moderator, silakan. Enggak, saya kira ngekik Anda. Enggak, Ana emang tadi kirain mental gitu. Ternyata bisa 7 orang, ini aneh. Ya sekarang gini. Tadi sebenarnya Ana naik cuma karena Ana tadi ngelempar statement bahwa tidak mungkin kita berislam tanpa bermadhab gitu kan. Nah karena banyak teman-teman yang nanya, yang ngejar ucapan saya itu, maka saya naiklah ke atas biar nggak ribet saya typing kan panjang-panjang. Jadi gini, kita itu bermazhab karena kita kan tidak hidup bersama Nabi kan. Kalau para sahabat itu nggak ada yang bermazhab karena dia melihat langsung Nabi seperti apa kan. Nah karena kita tidak melihat Nabi seperti apa langsung, makanya kita melihat Nabi itu sesuai dengan para ulama mazhab itu melihat gitu. Karena kita ini kan awam, kita ini mukallid kan hitungannya. Kita sholat takbir dengan bersedekap, ada yang di dada, ada yang di perut, iya kan? Belum tentu kita tahu dalilnya. Kita cuma tahu bahwa mazhab Syafi'i melakukan itu, mazhab Imam Ahmad melakukan itu. Karena kita tambahan ada yang lepas tangan itu ada yang lepas tangan ya kan.
Bang, itu yang paling Karena di bawah banyak anak-anak yang teman-teman guru-guru yang mau berkontribusi. Ya, terima kasih Unirifa, tapi terus terang saya sangat ridho dan ikhlas. Di akhir tahun saya nggak pengen punya ada masalah di hati. Tetap saya ikhlas dan ridho buat teman-teman semua, biar nanti bisa menyambung silaturahmi dunia akhirat. Saya jujur, kita semuanya mengajar untuk belajar dan terus belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar dimanapun dan dalam kondisi apapun. Unirifa, mohon maaf kalau umpama ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Juga para habaib semuanya, guru-guru, saya minta maaf karena ada teman-teman yang mau naik, saya bergantian. Itu aja ya, mohon dibukakan pintu maaf. Oke, saya juga mau turun ya. Saya juga mau turun. Ya, saya lanjut dulu sebentar. Oke. Siap. Ya, jadi karena kita tidak melihat Nabi, akhirnya kita bermazhab. Kita bermazhab dengan pandangan para ulama itu. Jadi nggak mungkin kita tidak bermazhab. Even Muhammadiyah kan menyatakan diri kami tidak bermazhab. Artinya dia membebaskan para para anggotanya untuk mengambil mazhab apapun gitu ya. Tapi tetap saja dia bermazhab. Nggak mungkin dia nggak bermazhab. Artinya dia nggak mungkin sholat cara sholatnya dia bikin sendiri, nggak mungkin. Dia tetap mengambil dari salah satu mazhab, meskipun dia tidak menyatakan diri sebagai salah satu mazhab A, B atau C gitu ya. Mazhab A Hambali, Syafi'i atau Maliki gitu, atau Hanafi. Tetap saja dia tetap bermazhab, meskipun dia tidak menyatakan diri sebagai mazhab, salah satu mazhab, tapi dia tetap mengambil, karena tidak mungkin dia mau sholat bagaimana kalau dia tidak bermazhab. Dan jangan dipikir juga, misalnya di mazhab Syafi'i, bahwa itu hanya pendapat Imam Syafi'i saja. Enggak, mazhab Syafi'i itu dikembangkan oleh murid-muridnya juga. Imam Nawawi itu dia tidak mendirikan mazhab lagi, dia sebagai murid dari Imam Syafi'i, dia melanjutkan mazhab Syafi'i. Jadi kadang-kadang mazhab Syafi'i yang mengambil pendapat-pendapat dari murid-muridnya Imam Syafi'i, tidak harus dia Syafi'i. Makanya kalau tadi disempitkan, bahwa Syafi'i begini, loh, bahkan Syafi'i sendiri, Imam Syafi'i itu punya namanya Qaulul Qadim. Qaulul Qadim itu pendapat lama namanya, ketika beliau di Hijaz, dan Qaulul Jadid ketika beliau ada di Irak. Itu pendapatnya kadang-kadang berlawanan satu dengan lain. Berbeda, menyesuaikan. Belum lagi kalau kita mengambil pendapat-pendapat dari murid-murid dari Imam Syafi'i, bisa jadi berbeda-beda lagi. Jadi bentar. Ini siapa yang ngomong nih? Ini manusia gaib ini. Saya kasih kesempatan terakhir mungkin karena saya mau turun. Mohon maaf. Terima kasih Bung Eko ya. Terima kasih banget. Aku lanjut ya. Eko. Jadi oke, siapa ini? Muhammad Yesus atau aku? Habis jadi si saya lanjutkan Eko terakhir ente terus sana. Iya, Oke, silakan. Bentar. Semuanya bentar. Kita beralih kepada langsung ke berenang lautan fakta ini. Langsung kita, gimana pendapat antum tentang manhaj dan madhab? Silakan. saya nggak tahu manhaj itu awal mulanya dari mana. Saya nggak ngerti. Itu kan awal-awal yang ngomong kan. Ini siapa yang ngomong ini? Ini saya Eko. Bentar, Bang Eko, kita tidak ada antum di Komal ini soalnya. Ini Makanya nggak ada. Terakhir aja deh, minta waktu deh. Ini sedikit aja minta. Iya. Mohon maaf. Mirifa, saya minta maaf ya. Bentar ya. Kita minta pendapat beliau ini. Jangan lari ke manhaj. Manhaj itu kita nggak ngerti maksudnya apa manhaj itu. Sama itu yang Pak Eko. Pak Eko tadi kan nggak usah dilarikan kita ngomong mazhab aja yang jelas-jelas ini mazhab. Iya, makanya kita ada pendatang baru, kali aja beliau tahu. Silakan berenang di lautan fakta. Bentar, Gat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sahib. ya kan. Ahsan. Ya, jadi dari tadi ini kan bahas mazhab ya. Mazhab, manhaj. Jadi ini kan perkara-perkara yang Bang, deketin mic-nya, Bang. Biar Perkara-perkara dasar. Dasar. Perkara praktis. Contoh kayak Nabi sholat itu bersedekah patut tangan lurus, tadi saya dengar begitu kan. Ya, para sahabat dulu juga berbeda pendapat dalam masalah Nabi sholatnya itu gimana. Ini perkara hal yang biasa lah.
yang harusnya dipermasalahkan itu permasalahan yang bersifat teoritis, bersifat keimanan kita. Itu lebih penting menurut saya. Mengapa? Karena jarak antara kita dengan Nabi ini kan 1400 tahun nih. Bener nggak? Dengan Bener. beribu pandangan yang berbeda tentang bagaimana praktek Nabi sholat dan sebagainya berhubungan dengan hal yang praktis. Ya, seandainya pun kita salah, kita itu masih dimaafkan menurut pandangan saya. Tapi kalau masalah dengan keimanan, masalah pengetahuan kita tentang keyakinan kita terhadap Islam, itu yang lebih penting untuk dibahas. Nah, Masalah Nabi praktek sholat itu jauhnya 1400 tahun. Tapi bagaimana kita memahami Tuhan, memahami apa yang kita sembah itu lebih penting. Itu yang bakal dipertanggungjawabkan nanti. Urusan perkara kita sholat bersedekap mau bagaimana, itu nanti biar Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi yang bertanggungjawabkan. Karena kita bersumber dari mereka. Kalau mazhabnya Ahlus Sunnah begitu. Tapi kalau keyakinan kita terhadap Tuhan, bagaimana? Contoh saja nih, keyakinan kita terhadap Allah yang bersemayam di atas arsy, ya kan? Ada yang meyakini bahwa Allah memang bersemayam di atas arsy, atau itu cuman bahasa saja. Baina sama wasumur ini ya Gane. Iya. iya, terlalu melebar ini, terlalu melebar. Jangan terlalu melebar. Baina sama wasumur turunlah. Nah, turun. Boleh nggak saya terakhir karena saya mau turun nih. Iya. Boleh nggak? Silakan dari Pak. Turunin. Ya. Pertama dari tadi saya tuh masih sih ya udah ngejelasin berkali-kali lah dipelencengin lagi sama orang-orang. Biarkan Uniripa berbicara dulu ya Habib. Biarkan dulu, biarkan. Silakan Uniripa apa dulu. Enggak, ini sebelah ente nih loh, sebelah Iya ente nih tahu, loh. Anda tahu Bib, Habib lagi bro. pertama saya minta maaf ya kalau memang naiknya saya di sini menyebabkan ketidaknyamanan teman-teman. Saya Enggak, senang saya malah. Enggak. Enggak ada Aman, Uni, aman. enggak ada Uni. Aman. Makanya silakan Uni, silakan. Yang kedua, seperti yang saya sampaikan, saya sangat fakir, saya sangat awam, makanya saya belajar karena ketidaktahuan saya. Dan ketika saya ditanya oleh Alfa, tadi saya ulangi lagi ya, saya rasa bahasa saya sangat mudah dimengerti. Alfa bertanya kepada saya, sebelum kita bicara manhaj dulu, Unirifa paham nggak? Kan gitu, kata Alfa. Lalu saya mencoba menjelaskan apa yang saya pahami, tapi dari tadi saya tidak mendengar koreksi atau mendengarkan validasi bahwa apa yang saya sampaikan itu benar atau tidak. Justru mohon maaf dan sangat-sangat terima kasih kepada teman-teman di bawah. Mereka yang menjawab di bawah, saya menemukan ada beberapa jawaban. Contoh kayak manhaj, menurut saya sebutkan nih di bawah, kayak ada yang bilang Unirifa lebih ke adat atau cara. Saya sudah jawab tadi, manhaj ini saya masih ambigu. Bahkan Pak Eko bilang saya juga tidak ngerti itu datang dari mana atau segala macam. Saya sudah katakan itu bahwa manhaj itu sendiri masih ambigu, apakah metodologi atau cara atau apa, kan gitu. Kalau mazhab saya bilang apa? Metodologi berpikir dari imam-imam yang disebutkan itu. Nah, itu tidak diluruskan tadi sama Alfa. Lalu Alfa menjelaskan, yang dijelaskan Alfa adalah bagaimana mazhab itu muncul. Dengan Alfa mengatakan kami mengambil riwayat dan muncullah istilah itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya minta tadi definisi yang saya sampaikan ini benar atau tidak. That's all. Itu aja. Yaudah, terima kasih ya. Tapi terima kasih yang di komen bawah menjelaskan nih. Contoh Ustaz Alif nih, manhaj itu cara menentukan hukum yang diambil oleh imam hasil ijtihad. Belum selesai, saya belum selesai. Kenapa dipotong dulu ya Allah? Iya. Saya tadi mendengarkan. Karena posisi kita sudah menjelaskan la yadkhuf. Ya Ali. Iya, gini. Tidak semua orang punya kapasitas seperti Anda, imam, syekh, habib, ulama, muallim ya. Tidak semua orang seperti Anda kapasitasnya gitu loh. Anda kan bertanya. Belum, saya tidak bertanya kepada Anda. Saya tadi sudah kasih kesempatan Anda menjawab loh. Dan saya membaca jawaban di bawah. Saya tidak bertanya lagi kepada Anda gitu. Kalau umpamanya membaca jawaban di bawah dengan menafikan apa yang kita nanyanya sama orang di bawah. Saya tidak menafikan ustadz, ulama, muallim, habib ya, habibi ya. Saya tidak menafikan itu. Saya tidak menafikan itu. Dengar penjelasan saya enggak Uni? Maaf Uni, saya bicara kepada Uni jelas iya, enggak penjelasan? jelas banget dan itu saya tidak menafikan tapi saya ambil sebagai perspektif jawaban. Oke, artinya gini Uni, mohon maaf Uni. Artinya gini Uni, mohon maaf. Gitu loh. Bahwa gini, mohon maaf nih buat semua ya, tidak ada yang menyalahkan statement Uni karena bukan apa. Ini salah satu faktor bukti bahwa kita semua bisa berkeyakinan sama, tapi output pola pikir berbeda, cara menyikapi berpikirnya yang berbeda. Gitu.
Jadi kalau saya pikir, saya respect kepada statement Uni, hanya kita tidak meneruskan Uni, hanya kita melengkapi apa yang Uni sampaikan. Nah, Sebatas itu that's Uni. poinnya. Nah itu dia berarti selesai. Saya tidak menyalahkan. Ya. Kita Oke, tidak thank menyalahkan, you, kita Mas. hanya melengkapi, Buktinya, gitu, melengkapi apa yang Uni sampaikan. Itu loh. Dan Oke, sedikit itu dia poinnya ya. Terima sedikit kasih. tambahan juga dari gua mengenai tentang kitab-kitab yang tadi gua sampaikan rujukan itu buat tambahan Uni untuk buat memvalidasi mengenai tentang perspektif baik itu manhaj ataupun apa itu manhaj. Dari tadi kan secara bahasa kita udah bedah baik gua ataupun si Sia, dan kitab-kitabnya juga udah kita bedah, udah ditulis ya tadi sama Uni. Nah, nanti kan dari situ ketika ada orang nanya lagi, kalau ada yang keliru apa itu mazhab apa itu manhaj, Uni bisa tuh langsung tuh kasih tahu yang benar itu gini. Kenapa? Karena kitabnya ini, rujukannya ini, gitu Uni. Jadi kita bukan menyalahkan Uni gitu, bukan. Nah, kan akhirnya ketemu kan. Oke, terima kasih ya. Saya banyak belajar dari teman-teman semua. Dimanapun saya masuk, saya harap belajar itu buat saya pribadi. Unirifa, saya selaku host, kalau ada yang tidak mengenakan tata bicaranya, saya minta maaf dengan setulus hati. Maaf. Saya juga ya. Kadang-kadang saya memang suara saya itu memang agak kayak meninggi maklum cewek ya. Kadang-kadang kan saya nggak mendengar, jadi saya pengen agak cepet. Ya udah itu aja mungkin. Terima kasih ilmunya Dari semua. Kasih ya Unirifa ya, makasih. Pertanyaan Oke, Unirifa sama-sama. itu belum terjawab sebenarnya. Dia bermazhab apa? Oh saya. Nah, jadi mungkin saya lagi bingung nih, saya mazhab apa ya? Saya cari dulu ya, saya cari tahu dulu. Saya ini kira-kira mazhab apa? Saya masih bingung serius. Itu sebetulnya hak pribadi Uni untuk tidak menjawab. Uni punya hak untuk tidak menjawab. Enggak apa-apa, Karena nanti dia saya bersifat jawab. prinsip. Tapi saya cari Kalau dulu, dia Bang. dia Ya. punya, Saya belum gini, tahu. kalau dia punya tapi dia tidak mau menjawab, itu hak dia, masalahnya. Enggak, benar Jadi Bang Eko. nggak Enggak, ada- wallahi ya, demi Allah Iya ya. kan? Ini saya pakai Allah ya. Saya belum mengerti nih, saya ini mazhab apa sekarang gitu loh. Karena saya masih jangan-jangan saya adalah mazhab Lagi K-pop. mencari. Saya nggak tahu. Lagi Unirifa mencari ini jati lagi diri. mencari. Ada standarisasi. Yes. Harus ada standarisasi. Karena anak-anak ini Karena harus paham. kita kan tadi Unirifa ini menjawab- lagi mencari. Yes, benar. begini Habib Beb. Ali, Karena kita kan Masya juga Allah. tadi mendengar dari typingan di bawah ada yang menyatakan Islam tuh nggak perlu mazhab-mazhab. Lo gimana Anda cara memahami Islam jika Anda tidak Islam bermazhab? tidak Kan bermazhab, itu lalu pertanyaannya. bagaimana tata cara aturan wilayatul fakihnya? Di situ dibahas Buldaniyah loh, paham nggak sih yang di bawah? Makanya Ya, ini kan saya kita gantian ingin aja menjawab ya. itu. Kalau misalkan, Oke. saya belum tahu karena saya masih mencari ya nggak masalah. Iya, Tapi saya kalau masih bingung. tidak Makasih bermazhab, ya. itu Iya, iya. yang menurut saya aneh kan gitu. Ya deh. Ya jujur serius. Kok saya benar-benar ya, saya bingung gitu kan. Kalau saya mazhab apa, yang penting saya tuh kuliah di STAI Muhammadiyah gitu kan. Terus saya juga orang tuanya ngaku-ngaku NU. Jadi- Lah, jadi saya bingung nih, saya mazhab apa gitu. Oke, Bingung dong gini, ya. maaf, saya jadi sedikit ya. Jadi standarisasi organisasi yang mengatasnamakan Islam itu berbeda dengan kaidah mazhab yang sesungguhnya. Nah, itu dia Kan begitu gitu loh. nih, menurut saya. Ya. Ya, Jadi gini contoh. setahu saya. terangin. Ya silakan lah. Nggak, setahu aku tuh gini. Setahu tuh gini ya, ada temanku, dia tuh Muhammadiyah, dia bilang, aku pakainya mazhab Hanafi loh, karena mayoritas Muhammadiyah itu pakai mazhab Hanafi, bisa gitu ya. Ada yang bilang gitu. Terus ada yang bilang dia dari organisasi NU, terus dia bilang, kita ini dari NU loh, kita semua rata-rata pakai mazhabnya Imam Syafi'i loh, kan gitu. Jadi aku berdasarkan asumsi pribadi orang lain. Mayoritas umat Gitu. Muslim Indonesia Iya. itu Imam Syafi'i, tapi bukan berarti kepada organisasinya Uni. Iya, Nah, karena itu dia. tadi gue udah Kalau tanya Muhammadiyah memang itu mazhab. Ini ada komentar bawah nih, aku dibilang nggak bermazhab, ya nggak apa-apa. Tapi aku memang bingung, aku mazhab apa. Oke, thank you, aku turun dulu. Makasih ya Habib Ali ya. Makasih ya Habib. Saya Baik, makasih, terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tahun 2003 teman-teman semua sehat selalu, dapat apa yang dicapai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Amin. Hmm. Sekarang kita akan organisasi. membahas topiknya berbeda. Dikit. Organisasi mazhab beda. Mau organisasinya NU, Al-Irsyad, Muhammadiyah, bukan berarti yang di dalam organisasi itu bermazhab Syafi'i, Hambali, Maliki atau Hanafi. Jadi antara organisasi dengan mazhab itu dua hal yang berbeda. Tadi udah di awal gue sebutin itu. Nggak tahu lagi lah. Apa ya aku? Ya, jadi Cuma lucu kita ya. akan berubah topik. Jangan. Sedikit aja Bang Ali, sedikit. Silakan. Jadi Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai orang yang mengembangkan madhab salaf
mempunyai metode berpikir dengan senantiasa Salaf berpijak bukan mazhab, mana ada mazhab salaf tuh? Mazhab nggak punya. Salaf itu bukan Salaf mazhab. itu manhaj. Bentar bang, Itu bentar manhaj. bang, Salaf itu manhaj, Alamo. bentar ya. Coba didengarkan benar-benar kalimat saya. Ibnu Taimiyah sebagai orang yang mengembangkan mazhab salafnya mempunyai metode berpikir dengan senantiasa berpijak di atas yang telah digariskan Al-Quran. Ia berusaha mengkodifikasikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Di samping itu ia mengambil dalil-dalil dari sunnah Rasul. Kemudian mempertemukan dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan akal. Namun ia pergunakan bukan untuk dijadikan pedoman, tetapi sekedar untuk membandingkan dan menguatkan dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, begitu. Dan ini dapat dibaca di dalam Al-Qur'an ya. para ustadz. Begitu. Oke, Ya, ini tadi kita- ada yang request. Ada yang request nih, Li. Assalamualaikum para ustadz. Yo, bukan, enggak. Iya, terus Gat. Saya nggak dijawab Ini- salam saya loh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Alaikassalam. Tadi kan apa, tadi kan merepet kan bahas sufi. Nah, ada yang nanya, emang sholawatnya sufi gimana? Sebelum itu Kalau aku tadi yang boleh- bagi neraka Kalau surga boleh nggak setuju tapi Sebelum- pakai dalil. sebelum itu boleh bicara dulu bentar nggak? Ini Boleh, saya boleh, baru silakan. masuk ya. Saya baru masuk. Abang-abang di sini kan sudah banyak bicara. Ini- Gitu ya. Ini kan, Iya kan? bentar. Saya mau bicara tentang adab mazhab. Sebentar. Gitu loh. Di mana Iya, bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Betul. Saya menghargai mazhab-mazhab Syiah di sini ya. Saya anggap Syiah itu biasa. Jadi jangan dikatakan Syiah itu din, ini masalah. Betul, mazhab. Karena ayat Muhammadul Saya lakum menghargai dinakum mazhab waslamtu sunni. ni'mati alaikum wa raditu lakum Islam Madinah, bukan Sunni, bukan Syiah, bukan. Nah, sehingga mazhab sehingga Syiah dikatakan mazhab. Ya, Al-Maidah ayat 3 itu nanti. Coba Bang Hanafi bilang labaik ya Husain. Diam. Labaik ya Husain. Bilang dulu. Ini sul adab ente. Ya, jadi gini ya. Yang pertama ya. Skut. Nah, yang kedua adalah ya manhaj sudah jelas Al-Maidah 48, jalan atau aturan yang terang. Masalah walian mursyidanya Al-Kahfi 17 itu tergantung masing-masing. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Satu. Man amila amalan laisa fi amruna fahuwa raddun. Raddun di sini hanya tertolak. Jadi la ikraha fid din, jangan paksakan. Yang menolak siapa? Manusia, bukan Allah. Nah begitu, ini urusan kita masing-masing. Namun satu kawasan itu misalkan di sini mazhab Maliki, maka kita kalau bisa ya ikuti aja Maliki ini gitu loh. Nah masalah nanti Syiah punya mazhab sendiri, itu sendiri, ya urusan masing-masing. Nah kemudian ada oknum ya, kita bicara oknum Syiah gitu ya, atau oknum salafus soleh gitu ya. Ketika mereka berpendapat cocokkan ke Quran, nggak sesuai Quran tolak. Jadi tidak boleh juga mengatakan orang yang bertuhankan kepada Allah dan bernampikan kepada Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala disebut kafir, nggak boleh. Cocok-cocoknya misalkan saya nih sholat subuh 3 rakaat, berarti saya ini sesat, lah gitu aja. Oh tersesat nih Tristan, sholatnya 3 rakaat. Namun kalau di satu tempat ada mazhab ini ya ikutilah setempat gitu. Kita tawadu gitu, posisi tawadu. Maka mulai hari ini saya mohon ya, habis ini saya turun. Saya mohon stop katakan Syiah, stop katakan Sunni. Wa qala innani minal muslimin. Kita bersatu. Lawan kita Yahudi. Al-Baqarah 1. Allahu Akbar. Walan tardo al yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya. Saya tidak setuju. Wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Tristan. Wah. Balik Gini lagi. Bang Tristan, terkait mazhab dan metode atau manhaj atau firqah itu kan terjadi
pemahaman ini terjadi setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, yang dimana beliau sendiri bersabda, sebaik-baik kurun yaitu kurunku, kata Nabi, kemudian setelahnya, yang kemudian para ulama memahami tentang hal ini, yaitu para sahabat, para tabiin dan tabiin, begitu. Yang dimana tiga generasi ini lebih dekat sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Itu yang kemudian Alfa tuh harus jelasin dalam tadi itu kapan Ibnu Taimiyah itu mendirikan mazhab tuh. Gak pernah dia mendirikan mazhab tuh. Nggak, Kalau tadi manhaj silakan, ada emang Ibnu Bang, Taimiyah. dibaca Bang ya, di apa kitabnya yang lebih enak lah Bang ya, baca di Al-Asas Al-Manhajiyah Libina Al-Qidah itu ya, Al-Islamiyah, karya Dr. Yahya Hashim ya. Silakan nanti Abang baca biar enak gitu loh Bang. Jadi, Iya, coba jelas. coba kayak apa, macam apa gitu. Kan kalau kita bicara gini, ada mazhab Maliki, ada mazhab Hambali, bahkan ada Az-Zahabi itu sebenarnya dia mendirikan mazhab ya, walaupun tidak terkenal ya. Dia mendirikan mazhab. Itu Anda bisa Ya, buat maksudnya perbandingannya tuh. gini, Bang. Tapi Silakan perbandingannya. nanti Abang baca. Nah, gini di Alfa, nggak dalam usah kitab- ngomong baca-baca. Kalau saya baca, ngapain Anda ada di sini itu? Kalau Ya, tadi Anda kan suruh saya sudah baca, jelaskan, Bang. saya ingin mengejar statement Anda. Kalau Anda suruh Anda baca, Anda nggak perlu ada di atas. Anda Iya, tadi saya sudah typing aja jelaskan, di bawah, Bang. suruh saya baca. Anda jelaskan di mana, kapan Ibnu Taimiyah mendirikan mazhab. Dia nggak pernah mendirikan mazhab. Mazhab Dari- Ibnu dari- Taimiyah silakan itu, dibaca di dalam buku Abu Bakar, dengerin Alfa. Mazhab Ya, ya. Imam apa namanya? Ibnu Taimiyah yang diikuti oleh para orang-orang salaf itu, dia menyatakan mazhab kami adalah hadis-hadis yang sahih. Mazhab kami adalah apa namanya, pendapat yang paling rojih. Dia tidak mendirikan mazhab. Dan Dia itu hanya mengambil pendapat-pendapat yang dinamakan rojih. dan itu dinamakan yang namanya Asariyah, ahli asar. Nah, tuh. Tapi dia tidak mendirikan mazhab tuh. Makanya saya meluruskan itu dulu. Oke, Nanti silakan kita- saja Bang kita dibaca sudah. di dalam bukunya Abu Zahra itu Bang. Gini Bang Alfa. Sudah Bang Alfa, Bang Eko, kita tutup pembahasan itu ya. Ada. Tutup, Ya. tutup. Kita akan buka iklan dah, Imam iklan. Ali itu setuju apa enggak? Imam Ali itu pembagi neraka dan pembagi surga. Nggak setuju. Oke, karena ini pembahasannya fiksi, jadi gua turun ya. Kalau pembahasan Oh ya ganti topik. Pembahasan Soalnya kemana? Tunggu. Ya, itu yang Ini referensinya dari si A semua itu. Alusuna nggak punya referensi soalnya. Lo, ada sunnah, ada punya dalil. Wow. Coba. Saya nggak pernah dengar kok. Jangan dulu bentar, Aku ini mau turun karena kan pembahasannya kan fiksi gitu. Kalau kalian mau debat masalah perkara surga sama neraka, ya monggo. Aku kan turun gitu loh. Kalau mau mabuk ya mabuk aja sendiri, nggak usah ngajak aku. Ya kalau Gat itu surga ada atau tidak? tuh Enggak. debatnya tuh. Kita ganti topik. Gimana Gat? Menurut antum apa Gat yang enak? Ayo. Ya pokoknya jangan pembahasan hal yang nggak ada ya, kayak surga, neraka, Tuhan itu. Ya kalau mau bahas monggo sih, cuman aku turun gitu. Lu. Siapa bilang surga nggak ada? Siapa bilang? Kau bilang surga nggak ada? Assalamualaikum semuanya. Saya siap. Assalamualaikum Silahkan. paling. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan bagi yang mengatakan ada untuk debat, untuk bincang, aku turun gitu. Kau nggak percaya surga nggak ada? Udah, skip. Nggak, Enggak, skip pembahasan Emang- itu kita emang- skip. Apa emang Gat yang ada? enak? Antum Emang pilih ada? apa? Lo ada. Di mana? Kau cari pakai mata yang nggak dapet lah. Terus pakai apa? Gat, Pakai akal pikiranmu. itu minnahna Gat. Itu minnahna Gat. Lahat Gat. Bas.
Karena akhirnya tapi itu kan di ranah keimanan tuh, sebagaimana Kita ini dikasih iya. akal untuk berpikir. dalam sahihnya Lah Muslim ya itulah, kan. kau berpikir satu hal yang tidak ada itu. Nah, itu dia. Kau mana bukti kau tak ada? Tunjuk bukti. Ya tunjukin bukti kalau kau itu memang ada, coba. Bukti adanya surga dan neraka itu karena adanya Tuhan, adanya surga. Mana buktinya? Pernah lihat kau? Katanya bukti berakal. Ayo coba. Gampang. Kalau aku bisa buktikan adanya Tuhan, berarti surga ada kan? Tuh, aku nanya surganya, yang dibahas surga di sini. Ada enggak? Kalau ada Tuhan berarti ada ciptaan, bukan? Ya emang ada. Ada Tuhan, ada keadilan. Emang Bagaimana kalau nggak ada keadilan kalau nggak ada Tuhan? Tuhan dulu, keadilan, baru ada surga. Ini yang ngomong siapa nih? Ini yang ngomong siapa nih? Yang ngomong siapa? Bang Gad, siapa Bang? Berenang di lautan fakta yang sebenarnya faktanya naif dan doif. Naif. Berenang gini, itu ranahnya iman ya. Yang kemudian iman itu tentunya diperkuat artinya dengan percaya. akal pikiran. Dengarkan wahai Percaya, kawanku, iman bukan persoalan hati saja, tapi persoalan pikiran kita. Bila kita berlogika yang baik, yang benar, maka akan menghasilkan konklusi bahwa surga itu ada. Tidak seperti orang di bawah saya. Silakan banget bang, Anda logatnya Arab banget bang. percaya Bagus lautan. sekali bang, logatnya Arab banget bang. Silahkan Anda percaya surga dan neraka itu ada, tapi untuk lu ngebahas sama gua skip. Itu kesalahan pikiran silakan. Anda. Terus yang Iman benar itu bukan hanya persoalan hati kawan-kawan. Oke, terus Persoalan akal pikiran. ya udah coba kau bilang buktinya mana? Udah, cukup. Cukup. Kita bahas yang lain ya. نتكلم فلا تعقلون وأسخرنا في التخلون هذا منطق الصغير Itu ranahnya keimanan ya. كيف تقول Keimanan منطق صغير أنت لا Mantik sogir. Sogir. Cukup. Ana host lu, ana turunin semua ini. هذا منطق الخبيثة أنت منطق الخبيثة وكيف تقول منطق الخبيثة فلا تتعلم Bentar, diem semuanya, أنت حيوان نعم أنا حيوان ناطق Ana hewan natik, hewan yang berpikir. Anda hewan yang tidak percaya surga dan Allahumma neraka. anhu Anda tidak jami'an fi berpikir. kulli syar fi kulli bala. Diem semuanya, uskut ya haywana. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih. يزيد بن معاوية Ngelaknat semua, gak usah ngelaknat, Allah. Cukup. Bal nahnu khairun nas. La nufariqu baina ahadin min rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Wa qalu sami'na wa ata'na wa ilaikal Cukup jamaah. Cukup, minta tolong, cukup. Diem semuanya. Aneh pusing kepala. Diem semuanya. Udah, waktunya ngawur itu Vin. Lat. Ayo. Kenapa ente pusing, Beb? Kenapa ente pusing? Ini Indra, ini ngaco ini Indra. Coba kasih dia hadis Indra. Biar gak pusing kepalanya. Saya bantah aja Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullahi Cukup, bas. Bas. Hei, cukup, Ana laknat lo semua ini. Cukup. Bas, sakit. Bas, ya ahmak, sakit. Ya ahmak, kulluhum jami'an ahmak. Bas. هو منطق الصغير والضعف In kunta tuhibbuna ahlul bait fa'attabi'na. Anzur maqala wala tanzur maqala. الحديث Spiderman. Cukup. Waduh, kok jadi saling ejek ya? Enggak enak didengar. Makanya itu Bang Indra. Kita bahas apa Bang Indra? Yang enak Bang Indra. Ini Bang kita Indra, bahas apa surga dan neraka nih.
Kan saya sudah katakan. Cukup, diem semua, anak turunin. Sumpah, gak diem, anak turunin semua. Anak gak ngurus orang. Anak turunin semuanya, lihat ya. Ya Habib, ya Habib. Ngomong, ayo ngomong. Tunggu semua, diem dulu. Ini kan lagi cari pembahasannya apa ya? Kalau boleh saran, bahas saja perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara mazhab Syiah dan mazhab Sunni. Biar orang-orang yang awam di sini itu tahu apa perbedaan mazhab tersebut, yang belum tahu. Jadi gimana, Gat? Mau nggak, Gat? Bagus itu. Aksan. Cuman tergantung lo kan kemarin kan kita udah bahas. Iya, udah bahas, diem Bang, semua, Gat. anak lagi ngomong, diem semuanya. Anak host, anak rungkatin lo, diem dulu. Gimana, Gat? Cocok nggak? Right. Cuman kan ini kan udah kita bahas kemarin tuh sama orang-orang ahli takfiri itu. Ya nggak apa-apa. Terus? Kalau misalnya mau dibahas, ini menurut Ana sangat baik. Karena kan tidak semua negara itu mengharamkan mazhab Syiah seperti di Mesir, di Bahrain, di Kuwait, mereka itu kan membiarkan adanya mazhab Syiah. Cuman ada di beberapa negara yang diharamkan seperti di Malaysia, di Saudi Arabia. Saudi enggak, Bro. Saudi enggak. Sorry kalau untuk Saudi enggak. Kalau tidak diharamkan, kenapa ada ulama yang bernama Syekh Bagir Nimir itu dibunuh pada saat itu? Karena pada waktu kemarin karena kan dia itu diintimidasi karena dia sebagai seorang Syiah. Jika dia bukan Syiah dan dia mengkritik pemerintahan, maka dia tidak akan dibunuh pada saat itu. Nah, maka dari itu coba kita bahas. Bisa begitu. Syekh Nimr yang dipenggal sama pemerintah Saudi itu 3 kali terbukti, 2 kali meledakkan kantor polisi, 1 kali merencanakan, makanya dihukum penggal. Mana ada pemerintah Saudi menghukum tanpa sebab gitu. 2 kali meledakkan kantor polisi, 1 kali merencanakan, 3 kejahatan. Begini Bang, kalau Abang tadi bilang dia ada merencanakan untuk melakukan pengeboman, coba saya minta buktinya yang akurat ya. Karena kan di mana-mana pemerintahan itu sering sekali memanipulasi berita. Coba mana saya mau lihat buktinya kalau ada. Mana buktinya, ayo. Ya kalau buktinya ya yang diberitakan di berita itu ya kita terima. Tidak bisa dong. Kita harus lihat faktanya. Ada demo ya, ada demo. Kemudian pemerintah Saudi juga ditegur oleh beberapa Dewan Hak Asasi Manusia PBB. Apa benar itu dihukum tanpa diadili? Pemerintah Saudi bantah bahwasanya dia pernah 2 kali meledakkan kantor polisi, 1 kali merencanakan. Udah kuat, Bro. Iya, mana coba saya mau lihat buktinya, berupa link, berupa ya lihat aja di YouTube atau kalau enggak di blog-blog itu kan udah berapa tahun lalu itu, sekitar 4 tahun lalu mungkin ya, sekitar 4 tahun lalu mungkin. Saya Namir An-Nimr kalau nggak salah nama dia. Iya benar memang. Terus mengatakan apa saya ketahui terus nggak bisa kayak gitu aja. Terus gimana? Itu yang terdakwa Bong Bali itu berapa kali melakukan peledakan dihukum mati? 1 kali kan? Ini 3 kali, Bro. 2 kali. 2 kali, 1 kali perencanaan, 3 kejadian. Nah, itu kesalahan. Saya kira pemerintah Saudi sangat toleran sekali, lebih keras pemerintah kita kalau hitungannya gitu. Oke. Orang mau saya boleh nanya nggak, berdiskusi sebentar? Diizinkan nggak sama host ini? Silakan. Oke, kalau kata saya, kalau berdasarkan tadi yang siapa tadi ngomongnya? Bro Indra. Ya, Bro Indra. Kita melebar sedikit ya. Pertama itu kita lihat pemerintahan Saudi ini koalisinya sama Amerika. Sudah banyak buktinya, relevannya Saudi ini membeli senjata dari Amerika kemudian dibagi-bagikan di Timur Tengah untuk memerangi orang-orang Muslim. Saya di sini saya perjelas ya. Saya sebelumnya pernah naik di sini menanyakan tentang perihal Syiah dan saya bukan sebagai orang Syiah, tapi saya di sini masih mencari tahu apa sih itu Syiah sebenarnya. Itu saya ya. Kalau Bro tadi bilang bahwasannya dia melakukan 3 kali perencanaan bom,
itu berdasarkan media dan bukti yang dilontarkan oleh media Saudi. Tapi berdasarkan dari media-media Iran misalnya, atau dari media Kuwait, itu tidak pernah melontarkan berita seperti itu. Berarti di sini ada pro dan kontra. Bahwasanya di situ menjelaskan Syekh Bagir Nimir tidak melakukan dan tidak merencanakan hal-hal tersebut. Kalau kita dengar berita dari orang yang membenci Syiah, pasti beritanya adalah menjelek-jelekkan Syiah. Tapi kalau kita dengar berita dari orang yang dari mazhab Syiah, apakah dia akan menjelekkannya? Tidak, justru tidak. Ya, bagaimana menurut Bro Indra? Baik, terima kasih saudara Kevin. Berarti pemerintah Saudi yang merilis data gelar perkara kalau di Indonesia, bahwasanya Syekh Bagir An-Namir ini yang melakukan kejahatan itu, kemudian dibantah oleh media-media dari Kuwait dan apalagi Iran ya. Perlu kita ketahui bahwa kasus ini terjadi di wilayah kedaulatan negara Saudi Arabia. Jadi kalau kita mengambil sumber, maka kita dari yang menangani. Kalau dalam hal ini berarti kepolisian negara Saudi Arabia. Seperti misalkan kasus Imam Samudra, kemudian Nurdin M. Top atau Amrozi, ya maka yang kita dengar adalah Polri, Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan Kepolisian Diraja Malaysia. Tentunya seperti itu. Jadi kalau Anda membantahnya dengan statement dari media-media Kuwait dan Iran, maka ini lemah karena dia ini di luar, sedangkan yang tahu ya yang di dalam yang menangani. Jadi saya lebih mendengar, karena kasus ini terjadi di Arab Saudi, maka saya lebih mendengar apa statement dari kepolisian Arab Saudi dalam gelar perkaranya. Sebagaimana kasus-kasus terorisme yang terjadi di negara Republik Indonesia, yang kita dengar Polri, bukan kepolisian Thailand. Tentunya seperti itu, Bro. Terima kasih, Bro. Oke, kalau tadi abang bilang itu merencanakan pemboman, berapa banyak masjid-masjid orang Syiah di Qatif yang diledakkan oleh orang-orang yang pembenci Syiah pada saat waktu itu dan tidak pernah dihakimi? Di mana, Bang? Di mana? Di Qatif. Di Qatif. Maksudnya di Saudi ya? Iya, di Saudi. Banyak sekali masjid-masjidnya orang-orang yang Masjid-masjid Syiah di sana oleh Ahlus Sunnah gitu ya. diledakkan. Bahkan saya pernah membaca berita itu, ada seorang anak kecil dan ibunya yang hendak melakukan umroh. Di tengah perjalanan ini dia dibunuh oleh supir taksi pada saat itu karena diketahui oleh supir taksi tersebut orang ini adalah bermadzhab Syiah. Dan berita itu tidak pernah dilontarkan secara resmi oleh pemerintah Saudi, bahkan ditutup-tutupi. Tapi kenapa ketika ada berita pembunuhan Syekh Bagir Nimir ini dihukum mati, beritanya sangat melebar luas? Ya, jadi maksudnya Bang Kevin ini ada pro dan kontra gitu ya, Bang Kevin ya? Iya, ada pro dan kontra. Kita tidak bisa percaya langsung dari satu sumber sebelum kita meng-cross checknya secara pasti. Karena banyak manipulasi berita dan bahkan banyak berita yang viral di Timur Tengah tidak diviralkan oleh media-media seperti ini. Apalagi kalau berita itu sampai yang kontra dengan pemerintah Saudi, itu sangat banyak berita yang ditutup-tutupi pada saat waktu itu. Jadi kalau seandainya Syekh Bagir Nimir itu dibilang merencanakan pemboman, saya tidak sepakat. Walaupun saya di sini bukan bermadzhab Syiah ya, tidak sepakat dengan bukti atau statement yang berbicara bahwasanya dia itu melakukan perencanaan bom. Saya tidak sepakat. Abu Bakar Bashir itu juga belum ada jelas itu buktinya, kita nggak ngelihat. Abu Bakar Bashir itu Sunni. Apakah Indonesia melarang Sunni? Boleh saya tanggapi BAB? Ya boleh. Ya. Silakan. Abu Bakar Bashir dia mengaku bahwa dia adalah Sunni ya, bukan Syiah. Tetapi kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Semoga Allah menjaga kita semua. Kita teliti apa pemahaman Abu Bakar Ba'asyir dalam ceramah-ceramahnya, statementnya, maka dia berpemahaman Khawarij. Nah, yang paling menonjol dari Abu Bakar Ba'asyir adalah bahwa negeri ini tauhid. Karena apa? Ya kan, tidak menggunakan hukum Islam. Oleh karenanya, segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah, baik ASN, pegawai negeri sipil, tentara atau kepolisian, maka dia tauhid, kafir, halal darahnya. Artinya untuk kawan-kawan Ahlussunnah wal Jamaah, saudara-saudara di Sunni, itu tidak ada masalah sama Syiah. Yang ada masalah sama Syiah itu Khawarij. Oh enggak, kita Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Adapun Syiah melebar ke kanan, Khawarij melebar ke kiri. Memang dari dulunya seperti itu. Kalau kita lihat dari bab Firaq, saya pernah membaca buku Firaq ya, artinya aliran-aliran dari pertama Khawarij, kemudian yang kedua Syiah, yang ketiga Sufi, yang keempat Mu'tazilah, yang kelima Mu'jasimah. Itu Itu kalau Khawarij dulu baru Syiah, Syiah dulu baru Khawarij. enggak, Khawarij dulu dari Syiah, karena Khawarij Syiah sudah ada dulu baru benih di zaman Khawarij. Nabi. Anda tahu dari mana? Nih, ini gini ya. Kan Indra ini juga bermain dengan kata sejarah. Ini berenang lautan, ini temannya Ana yang Syiah dan dia pintar sejarah. Coba kita diskusi dengan santai ya, Bang Indra sama berenang di lautan fakta ya. Oke, biar saya diajarkan, bagus sekali. Bang Alfa monitor. Sini saya kasih tahu Anda. Jadi antum tahu peristiwa Godirhum? Ayo, tahu nggak? Ana dengar, tapi detailnya belum menguasai. Sudah pernah baca tentang itu Godirhum, tapi detailnya Ana belum menguasai. Tapi pernah dengar ya. Mau berdiskusi orang yang tidak tahu Godirhum. Biasa. Baru bilang Khawarij duluan baru Syiah. Begini, Gimana? bentar, Godirhum aja saya nggak jawab. tahu. Mazhab Syiah meyakini man kuntum maula fahadha aliyun maula, barang siapa yang menjadikan aku pemimpinnya maka Ali adalah pemimpinnya. Itu adalah tafsiran dari mazhab Syiah. Maula di situ diartikan sebagai pemimpin. Tapi nahnu ahli sunnah wal jamaah tidak meyakini hal tersebut. Kenapa? Karena maula di situ kita bukan anggap sebagai pemimpin tapi sebagai penolong. Nah, itu perbedaan mendasar ya. Itu adalah secara umum tentang peristiwa Godirhum pada saat itu. Jadi karena dari peristiwa Godirhum itu orang-orang Syiah meyakini bahwasanya setelah kepeninggalan Rasulullah ya adalah Sayyidina Ali. Tapi kita yang sebagai orang ahli sunnah wal jamaah tidak meyakini hal tersebut karena ada perbedaan tafsiran. Karena dari tafsiran-tafsiran inilah akhirnya banyak mazhab ini karena dari pemikiran dan tafsiran yang berbeda-beda. Jadi kita yang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini Sayyidina Ali itu sebagai pemimpin setelah Rasulullah. Kita meyakini makna maula di situ adalah sebagai penolong. Ya, cukup sekian, terima kasih. Bentar, saya bawain dalil ya, bentar saya ambil lagi. Muhammad Yesus ini orang apa, Bro? Ya ampun, dia masuk malah bikin kabur air ini nanti. Udah, gas Indra. Ini musuh kita bersama. Gas bikin kabur air biasanya ateis itu. Kayak tadi di roomnya Abu Hadid itu kabur langsung airnya. Ini pemimpinnya Tuan A itu. Ini. Ya, kalau saya membaca dari ini ya, Bang. Mohon maaf kalau saya salah, saya minta diluruskan karena saya juga masih tulab, Bang. Masih penuntut ilmu. Saya mengambil dari dua perspektif, yaitu dari bukunya Ahlussunnah wal Jamaah dan juga dari bukunya Syiah karya Muhammad Al-Musawi Al-Irani ya, Al-Isfahani Al-Irani. Bahwasanya menurut Syiah dulu, menurut Muhammad Al-Musawi bahwasanya Syiah itu lahir setelah Khawarij. Karena Khawarij ada sejak zaman Rasulullah, yaitu ketika Rasulullah selesai perang, beliau menang bersama para sahabat. Kemudian beliau membagikan ghanimah, ya, harta rampasan perang beliau bagi-bagikan. Kemudian ada sekelompok orang yang membuat Rasulullah marah sampai merah ya, sampai merah wajah Rasulullah yang putih. Orang ini berkata, "Wahai Rasulullah, adillah." Dalam bahasa Indonesia seperti itu. Arabnya saya juga masih baru belajar.
adil lah. Oleh karena Rasulullah langsung mukanya memerah dan beliau marah. Beliau berkata, beliau menimpali orang itu dengan mengatakan yang artinya begini. Jika saya sebagai Rasulullah, yang mana saya membawa risalahnya Allah, yang saya adalah orang yang jujur, yang saya berkata berdasarkan wahyu, berbuat berdasarkan wahyu, tidak adil, siapa lagi yang adil, kata Nabi SAW. Di dunia. Iya enggak. Nah kemudian kemudian dari hal ini Nabi mengatakan bahwa inilah yang disebut kaum Khawarij, dan kelak kamu akan dapati mereka bahwa dia tidak akan habis hari itu, tapi dia akan berkembang. Dan Nabi mengatakan bahwa kok akan dapati di mayat-mayat di tubuhnya itu ada kutil atau gimana di bagian mana. Nah, yang menemukan tanda-tanda ini adalah Ali radhiyallahu anhu pada saat beliau memimpin perang apa gitu, aku agak lupa. Itu menurut Ahlus Sunnah dan menurut Syiah bahwasanya memang Khawarij itu duluan ada. Adapun Syiah kalau menurut Syiah sendiri, Syiah bermakna pengikut. Pengikut di sini adalah dimaksudkan kepada Ali dan itrati ahlil bait, ya kan? Ali dan ahlil bait menurut Musawi ya, Muhammad al-Musawi, dia juga seorang habaib dzurriyyat Nabi. Dia mengatakan bahwa Syiah yang dimaksud oleh orang Syiah sendiri adalah Syiah artinya pengikut. Pengikut siapa? Pengikut Ali dan ahlul baitnya, katanya seperti itu. Ini menurut Syiah. Adapun menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syiah adalah orang yang mengklaim, Syiah adalah orang yang awalnya mereka cinta kepada Ali dan ahlul bait. Tetapi dalam kecintaannya dia gulu, dia berlebih-lebihan, sehingga akhirnya tidak terkontrol, sehingga akhirnya berjalannya waktu Syiah semakin tersesat karena taglu ya, fi dinikum, karena berlebihan dalam agamanya, sehingga mereka kemudian mengkultuskan Ali, Hasan, Husain, Fatimah, dan hati terhadap para sahabat Nabi dan istri-istri Nabi SAW selain Khadijah radhiyallahu anhu. Gitu. Gini. Ahlus Sunnah menganggap bahwa Syiah itu sebenarnya terlahir dari Islam, tetapi tidak semua yang terlahir dari Islam kemudian dia lurus karena telah tersesat. Itu yang saya baca. Maaf jika saya ada kekeliruan. Ngomong juga. Berenang lautan, bentar, Ana mau ngasih dalil, bentar. Ini kalau mau dicek silakan ya, Indra ya. Inni aliyan minni wa ana minhu wa huwa waliyun kulli mu'min ba'di. Sesungguhnya Ali adalah bagian dariku dan aku bagian darinya. Dan dia adalah pemimpin, yang arti pemimpin dalam konteksnya wali setiap orang mukmin setelah aku. Kalau ini hadis Al-Hakim Al-Naisburi, hadis ini sahih menurut berdasarkan syarat kesahihan hadis Muslim Al-Mustadrak ala Al-Sahihan jilid 3 halaman 110, bisa dilihat. Bib, mohon maaf, itu kalau di hadisnya Ahlus Sunnah di Kutubus Sittah itu di hadis riwayat siapa, Bib? Bukhari, Muslim, Ibnu Majah. Syarat ini diterangkan di sini. Terdapatnya, Bib, kesahihannya hadis Muslim. Soalnya kan hadis kita beda, Bib. Hadis Ahlus Sunnah dengan Syiah kan beda. Syiah kan menggunakan Ahlus Sunnah. Biharul Anwar gitu. Al-Kafi. Ini gimana di bagian mana? Bang Indra. Ini Ahlus Sunnah, Bang Indra. Riwayat. Nih, ana jelasin. Hadis ini sahih berdasarkan syarat kesahihan hadis Muslim. Imam Muslim ini Muslim siapa? nomor Bib. Iya, Muslim ana tahu ya. Al-Mustadrak. Bukhari. Iya, Al-Mustadrak, coba Bang Indra tulis. Al-Mustadrak. Iya, Al-Mustadrak. Ya. Ala Al-Sahihin. Jilid 3 halaman 110. Coba dicek, cross check. Loh, saya nggak punya kitabnya itu. Tapi itu saya pernah dengar, Bib. Saya pernah dengar di kitabnya Al-Musawi memang dia membawa itu. Terkadang dia juga membawa ya Nabi Al-Mawaddah. Kemudian juga membawa Biharul Anwar, kemudian Al-Kafi, itu memang itu yang mereka bawa seperti itu. Terus koherensinya gimana? Aduh, sabar dulu kan, betul kabur air kalau ada ateis.
Kabur air. Kabur air, Muhammad. Coba. Ntar Muhammad ya, aduh saya nggak mau panggil kamu Muhammad lah. Kamu aja ateis ya. Ntar ya. Begini ya ateis, kamu diam dulu. Jadi begini Bib, saya membantah Habib dulu ya. Bentar ya, bentar. Ini Bib, bahwa ada hadis yang memang tidak dipakai di Ahlus Sunnah, tetapi dipakai di kalangan Syiah. Begitupun juga ada hadis yang dipakai di kalangan Syiah, di Ahlus Sunnah tidak dipakai, seperti dalam Biharul Anwar 110 jilid karya siapa lagi tuh? Agak lupa saya namanya. Kemudian juga ada yang sama Bib, ada yang sama, hadis-hadis sama, tetapi nanti penafsirannya beda antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Itu yang masalah kita. Izin interupsi. Itu kamu tahu deh. Ya. Silakan, instruksi sudah. Itu sih silakan ya. Orangnya pergi kayaknya. Tunggu. Saya mau tanya. Tadi Habib siapa nih? Habib Yegane ya. Tadi boleh disebutkan nggak atau diketik di kolom komentar itu tadi dari apa? Rujukan kitabnya dari mana? Oh, yang tadi. Berapa? Ya, saya mau coba cek nanti. Antum anak follow, antum DM, nanti anak kasih banyak rujukannya. Al-Mustadrak ala Sahihain Bang Kevin. Al-Mustadrak ala Sahihain. Al-Mustadrak ala Sahihain. Nah, ya betul ya Bib atau salah Bib? Betul. Al-Mustadrak ala Sahihain fi safha halaman berapa? Halaman 110. Halaman 110 jilid 3. Al-Mustadrak al-Sahihain fi safha 110 fi jilid 2 ya. 3. 3. Oke. Nanti saya cek. Iya. Oke. Terima kasih. Siap. Nah, sekarang saya mau ngomong ini. Enggak hilang lagi dia. Oh, ini kok di mute semua loh. Enggak, dia hilang. Kan kita ngasih kesempatan waktu buat Bang berenang. Iya, ayo Bang berenang. Ayo renang dulu kita. Ayo ngomong cepetan. Mungkin sinyalnya jelek, dia timbul tenggelam. Bang berenang. Seperti atau BAB atau Muhammad Yesus silakan. Ya, kapur air kalau dia mah. Kan. Halo. Nggak mau ngomong sama ateis. Masa sama ateis nggak mau ngomong dia. Bagiannya cariin hadisnya. Oh ya. Tapi tunggu instruksi host tadi Bang ateis ini Muhammad Yesus siapa? Siddhartha ya. Tadi itu kalau nggak salah saya dengar ya. Tadi kalau nggak salah sempat muterin tradisinya orang Iran yang lagi pukul-pukul kepala. Yang dibilang itu tarekat sufi apa salawatnya orang sufi. Iya, keliru dia. Itu anak dengar ya, Husain itu bukan sufi. Kalau anak tahu Syiah itu kalau dalam bait-bait syair mereka Bang Kevin itu biasanya lebih menggebu, lebih ke semangat perjuangan karena mereka kan ibaratnya memperingati para leluhur mereka yang syahid gitu. Jadi ke kentara kita nggak usah lihat nada perjuangan, tapi kalau sufi itu lebih ke ketentraman jiwa, jadi lebih ke alus gitu. Saya lagi cari ilmu ini. Terima kasih sekali kalau dikasih. Saya pengen juga cari ilmu ini tentang Syiah. Coba Kevin, saudara Kevin mungkin tahu perbedaan sufi dengan Syiah. Habib Ali ini Habib Ali siapa ya? Habib Ali siapa ini? Ali mana Bib? Bondowoso Bib? Bondowoso apa Pasuruan Bib? Anak Bondowoso. Bondowoso banyak Syiah ya Bib? Halo. Enggak banyak juga. Halo, ada aman. Ada suara saya? Aman. Ada. Setahu saya di Bondowoso itu antara mazhab ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang Syiah itu di sana kayaknya agak damai deh, nggak ada percekcokan. Karena saya pernah dengar ada berita salah satu ulama dari